yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Ririn sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Bapak Widi sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Ibu Ririn telah berteman lama dengan Bu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta, dan sejak tahun 2000 pihak Ibu Ririn telah memonopoli pembelian sepatu merek AZ buatan Ibu Yuli. Dan sejak 4 tahun yang lalu, pihak Ibu Ririn telah menyalurkan sepatu merek AZ tersebut kepada toko sepatu Java milik Bapak Widi. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini pihak Bapak Widi tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Ibu Ririn. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu dengan sebab yang tidak jelas, pihak Bapak Widi juga tidak membayar tagihan tersebut. Pihak Bapak Widi tidak membayar tagihan tersebut bahkan sulit dihubungi. Padahal Ibu Ririn sudah beberapa kali mendatangi Bapak Widi, mencoba serta mendesak Bapak Widi agar segera membayar tagihan tersebut. Namun tidak ada respon yang memuaskan dari pihak Bapak Widi. Oleh karena itu, pihak Ibu Ririn dengan bantuan kuasa hukumnya yaitu Bu Aisyah mengajukan gugatan kepada pihak Bapak Widi untuk membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah, dan dalam hal ini pihak Bapak Widi juga diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Heri. Pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator, yaitu saya Putri Daratus SIK. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Sebelum kita memulai sesi mediasi pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Daratus. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Putri. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu, silakan. Saya Ririn, saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Aisyah, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Ririn. Saya Widi, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Saya Erik, saya selaku kuasa hukum dari Pak Widi. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pengadilan tingkat pertama diwajibkan terlebih dahulu untuk diupayakan penyelesaian dengan bantuan hakim mediator. Dan pada sidang pertama, Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah. Dan dalam hal ini fungsi saya di sini sebagai mediator yang bersifat netral, dan saya akan membantu memfasilitasi negosiasi pembicaraan antara Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, ada beberapa tahapan yang akan saya bacakan dan tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada salah satu pihak saya berikan kesempatan, maka saya mohon agar pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kemudian, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Kemudian, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk ke tahap negosiasi. Kemudian, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan mencapai kesepakatan akhir. Namun, selama proses mediasi ini berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta pertemuan terpisah atau kita sebut dengan kaukus. Pada saat saya berbicara pada salah satu pihak, maka saya meminta untuk pihak lain menunggu di luar. Begitu juga dengan sebaliknya.
Selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator di sini akan menjaga kerahasiaan dari kedua belah pihak. Dan saya juga bersikap netral di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Setuju. Setuju, Bu. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pagi hari ini. Sebelumnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Ibu Ririn menyampaikan keterangannya. Apakah Bapak Widi setuju? Setuju. Tapi nanti saya juga dapat giliran kan, Bu? Iya Pak, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Ririn, saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Widi berbicara. Begini, Bu. Saya ini seorang penjual sepatu kroasia. Dan Sebentar, Bu. Biar saya saja yang menjelaskan. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Ibu Ririn. Klien saya ini merupakan usaha penjual sepatu grosir dan menyampaikannya kepada pihak Bapak Budi. Memang benar selama ini pihak Bapak Budi tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan. Namun dalam 3 bulan terakhir ini pihak Bapak Budi tidak melakukan kewajibannya yaitu dalam membayar tagihan tersebut. Memang selama ini sudah lama jatuh tempo dan pihak kami telah menghubungi pihak Bapak Widi namun tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Sehingga klien saya menggugat pihak Bapak Widi. Apakah tindakan kami cukup tepat, bukan? Baiklah, jadi klien Ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Benar. Dan klien Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Dan klien Ibu juga menginginkan agar komunikasi antara klien Ibu dengan Bapak Widi dapat kembali terjalin. Benar begitu? Benar. Apakah penjelasan Ibu sudah cukup atau ada tambahan lain dari Ibu Ririn? saya mau menambahkan sedikit. Sepatu AZ adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki korban, sehingga sepatu tersebut sangat populer dari berbagai lapisan. Jadi begitu. Baiklah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aisyah dan Ibu Ririn, sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Ririn menganggap Bapak Widi adalah pelanggan utama Ibu. Benar begitu? Benar. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang klien saya sebutkan dalam gugatan kami, bahwa klien kami menginginkan agar pihak Bapak Widi untuk membayarkan tagihannya sebesar 200 juta rupiah.
setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Ririn, saya berikan kesempatan untuk Bapak Erik maupun Bapak Widi menceritakan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik Bu, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Ririn. Namun selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunggak pembayaran dan Ibu Ririn harusnya berterima kasih kepada klien saya karena sepatu tersebut sudah populer dan sudah diiklankan di TV. Saya sangat kecewa kenapa Bu Ririn dengan tiba-tiba menggugat klien kami. Untuk itu, klien saya berniat menggugat balik kepada Ibu Ririn karena dengan adanya gugatan ini, klien kami nama baiknya menjadi tercemar. Jadi Bapak merasa usaha klien Bapak ini kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama klien Bapak. Iya. Kemudian Bapak juga menginginkan agar komunikasi antara kedua belah pihak kembali terjalin. Benar begitu Pak? Benar. Apakah ada tambahan dari Pak Widi? Tidak ada Bu. Pada intinya saya sangat kecewa dengan adanya gugatan dari Ibu Ririn, yang mana hal itu bisa berdampak buruk pada image toko saya, toko Java. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Ririn maupun Bapak Widi, di sini saya melihat bahwa antara Ibu dan Bapak ada beberapa kesepahaman awal. Pertama, baik Bapak dan Ibu sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi ini kembali terjalin. Kemudian Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini selesai, jika dimungkinkan diselesaikan dengan upaya mediasi. Benar begitu? Benar. Selanjutnya, seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Ririn menganggap bahwa Bapak Widi ini adalah pelanggan utama Ibu. Dan sebaliknya, Bapak Widi juga menganggap bahwa kerjasama dengan Ibu Ririn ini adalah kerjasama yang penting bagi kelanjutan usaha bisnis di kemudian hari. Benar begitu Pak? Benar. Benar begitu Bu? Benar. Bagaimana pendapat Ibu Ririn mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari dengan Bapak Widi? Iya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dengan Bapak Widi itu cukup terjalin dengan baik. Tapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi Ibu menginginkan agar masalah pembayaran ini segera dilakukan. Benar. Namun saya ingin bertanya, apabila Bapak Widi melakukan pembayaran, apakah Ibu Ririn dapat melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari dengan Bapak Widi? Iya Bu, saya bisa mempertimbangkan itu. Oke. Mengenai penjelasan Ibu, apakah Bapak Widi ada tanggapan? Iya Bu, perlu saya tegaskan bahwa sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerja dengan Bu Ririn. Namun pihak Ibu Ririn lah yang tidak mensuplai sepatu tersebut pada toko kami, yang mana hal tersebut bisa berakibat buruk pada keuangan kami. Dari penjelasan Bapak dan Ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran ini diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Benar begitu? Benar. Baiklah,
Jika demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menginginkan agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menuliskan di papan tulis mengenai definisi-definisi permasalahan. Dari ketiga poin permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Bapak dan Ibu terlebih dahulu pilih? Bagaimana Ibu Riri? Yang jelas klien kami menginginkan agar membayar secepatnya. Jadi tidak perlu membahas terkait kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum hutangnya diselesaikan. Baik Bu Aisyah. Selanjutnya Bapak Willy, apakah ada tanggapan? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran tersebut bisa berbeda jika ada hubungan bisnis dengan Bu Ririn. Bagaimana Ibu Ririn? Apakah ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju saja kalau kita membahas masalah hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membahas kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana selanjutnya membahas mengenai nama baik, kemudian selanjutnya mengenai pembayaran. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Bagaimana dengan Ibu? Setuju. Demikian. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu jika usulan itu masih kurang matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya berikan kesempatan, kira-kira siapa yang terlebih dahulu untuk mengemukakan pendapatnya.
kalau saya lihat pembicaraan kita ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Bagaimana selanjutnya kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Ririn dengan Bapak Widi. Bu, sebenarnya saya ingin tetap menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Widi. Tapi saya sangat kecewa, Bu, karena tidak ada kepastian pembayaran seperti saat ini. Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini. Saya akan membayarnya kok, Bu. Toh selama ini saya selalu membayarnya tepat pada waktunya. Terkait keterlambatan itu bukan karena kemauan saya, namun ada suatu hal yang tidak bisa saya bicarakan di sini saat ini. Seharusnya Ibu mengerti dong. Apakah Bapak Widi memiliki usulan terkait pembayaran kepada Ibu Ririn jika hubungan ini dilanjutkan? Ya mungkin saya akan memberikan jaminan kepada Ibu Ririn. Jadi Bapak Widi sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Ririn? Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Pak. Begini Bu, saya rasa apabila hubungan ini dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Bu Ririn. Apakah dengan jaminan atau apa, namun saya sendiri tidak bisa memastikan sekarang. Oleh karena itu saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat memenuhi pembayaran dari pelanggannya, sehingga klien saya pun dapat memenuhi pembayaran kepada Bu Ririn. Gitu. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat di dalamnya mengenai cara pembayaran, terus bagaimana jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang harus dibayarkan, serta jaminan. Itu saya rasa sudah cukup. Iya, saya setuju kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian. Bukan begitu, Bu Aisyah? Benar, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan adanya untuk kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Bapak dan Ibu masih memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran yang dapat diterima kedua belah pihak dan bentuk jaminan yang sesuai itu. Bagaimana kalau pembahasan kelanjutan hubungan bisnis ini kita tunda terlebih dahulu dan melanjutkan pembahasan yang nomor kedua, yaitu menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak Widi memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Ririn tidak perlu melakukan tindakan yang gegabah semacam itu. Saya yakin bahwa hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya akan tetap membayar hutang-hutang saya kepada Ibu Ririn. Dan saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Ririn di depan halayak umum. Baik, saya melihat Bapak Widi cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing kedua belah pihak. Bagaimana tanggapan Ibu Ririn? Silakan Ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Widi tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan bisnis kami terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai keluar publik. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya di sini melihat adanya sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing.
Baiklah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran utang. Bagaimana Bapak Erik, Bapak Widi, apakah mempunyai usulan terkait masalah ini? Ya Bu, begini Bu. Mengenai masalah pembayaran, pasti klien saya ini akan bayarnya Bu. Tapi untuk saat ini klien saya belum bisa memenuhi pembayaran tersebut karena ada masalah di perusahaannya. Jadi saya mohon pada Ibu Ririn, mohon sabar sedikit karena klien saya ini butuh waktu 6 bulan. Bisa kan Bu? 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu sampai 6 bulan? Masa Ibu tidak mau percaya dengan saya? Selalu saja Ibu Ririn ini tidak mau mengerti akan keadaan hal ini. Pak, kenapa Bapak bisa membayar iklan dengan mahal, tapi Bapak tidak bisa membayar saya? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses persidangan. Loh, seharusnya Ibu Ririn itu berterima kasih pada saya. Yang mana sepatu Azet itu tuh menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Itu karena toko saya. Karena adanya iklan yang besar-besaran di televisi. Ya, seharusnya Ibu ini mengerti dong. Berterima kasih pada saya. Sabar, jangan emosi, tenang. Silakan Ibu duduk, silakan Bapak duduk. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan antara kedua belah pihak masing-masing. Namun, pembicaraan kali ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Saya rasa ini adalah saatnya saya mengadakan pertemuan terpisah atau fokus. Dan mungkin saya akan terlebih dahulu mengadakan pertemuan terpisah ini dengan pihak tergugat. Loh, apalagi yang mau dibicarakan berdua Bu, yang kami tidak boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari kedua belah pihak masing-masing. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, jika seperti itu, apa yang telah kita bicarakan bisa bocor. Jangan khawatir Pak, apa-apa saja yang dibicarakan dalam forum ini tidak akan keluar sampai ke pihak manapun. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu sendiri yang akan menyampaikan sendiri. Jadi apakah Bapak dan Ibu setuju jika kita mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus? Kami tidak keberatan. Bagaimana dengan pihak Ibu Ririn, apakah setuju? Klien saya juga tidak keberatan. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu terlebih dahulu dengan Bapak Erik dan Bapak Widi. Apakah Ibu Aisyah dan Ibu Ririn tidak keberatan? Baik Bu, kalau begitu kami akan menunggu dulu. Baik, silakan.
sebelumnya di mana antara Bapak Widi dan Ibu Ririn telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya kesepakatan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apakah wajar kalau Bapak meminta Ibu Ririn menunggu selama 6 bulan untuk masalah pembayaran utang Bapak ini? Dan menurut Bapak, apa alasan Ibu Ririn tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu. Mungkin menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, apakah hal ini mungkin karena pihak Bapak tidak terbuka dan tidak memberikan kepastian kepada Ibu Ririn? Dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa pihak Bapak tidak dapat membayar pembayaran tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, seharusnya Ibu Ririn itu tidak perlu berpikir semacam itu. Karena saya pasti akan bayarnya. Jika Bapak berada dalam posisi pihak Ibu Ririn, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bapak Widi, apa yang bisa Bapak lakukan agar Ibu Ririn yakin bahwa Bapak akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak Widi dengan Ibu Ririn dapat kembali terjadi? Begini, sebenarnya saya akan menanyakan, apakah saya bisa yakin apa yang kita bicarakan tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan Bapak dan klien Bapak. Oke, kalau begitu. Begini Bu, walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang kecil, tapi beliau usaha sepatunya itu sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya beliau harus jaga image benar-benar, jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon kepada Ibu, jangan sampai Ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun. Baik Pak, saya jamin informasi tidak akan keluar dan aman. Jadi gini, kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya ini sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Ririn, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin jika pihak dari Ibu Ririn bersedia meningkatkan skala bisnis menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan dari sepatu aja tersebut, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran kepada Ibu Ririn. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Ririn, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Bapak, pihak Ibu Ririn akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya, mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Ririn? Ya tentu Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Ririn juga mengharapkan suatu penyelesaian yang komplit. Apakah Bapak sudah memikirkan penyelesaian mengenai permasalahannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko Java milik saya itu cukup baik. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Ririn. Namun saya masih meminta tenggang waktu beberapa bulan sehingga bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Ririn. Pasti Ibu Ririn akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan. Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Ibu Ririn menunggu? Coba Bapak bayangkan bagaimana jika Ibu Ririn tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak. Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup Bu, bangkrut toko saya Bu, jika Ibu Ririn tidak mensuplai sepatu ajat kepada saya. Saya tidak bisa menjual sepatu ajat itu Bu, karena yang dicari orang-orang toko saya itu adalah sepatu ajat tersebut. Ya, mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Ibu Ririn untuk menyicil hutang saya 3 bulan Bu, dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Bapak Widi sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Ririn secara menyicil mulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya tentu. Kira-kira untuk melunasi pembayaran tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan menyicilnya mulai bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah.
Jadi pada bulan ke-6 tersebut, saya sudah lunas hutang-hutang saya kepada Ibu Ririn. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Ririn secara menyicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya benar Bu. Mungkin Ibu bisa membantu untuk menjelaskannya kepada Ibu Ririn. Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan tadi, saya tidak dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang kita bicarakan dalam forum ini. Maka sebaiknya Bapaklah yang menyampaikan sendiri ketika pertemuan bersama nanti. Oke, kalau begitu, saya akan menjelaskan sendiri kepada Ibu Ririn. Baiklah, selanjutnya saya akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Ririn. Baik. Silakan Ibu, silakan duduk. Maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Ririn dan Bapak Widi telah mencapai beberapa kesepakatan, di mana pertama adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian kelanjutan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu rasakan jika berada di posisi Bapak Widi? Bagaimana Bu? Wah, yang jelas saya akan malu sekali Bu. Apalagi kalau sampai hutang saya ditambah orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan terkait penyelesaian masalah ini? Sebenarnya keinginan saya sudah jelas Bu, bahwa saya menginginkan utang Bapak Widi segera dilunasi. Tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini Bu. Jadi apakah kalau saya mengungkapkan di sini, Ibu akan membocorkannya kepada Bapak Widi? Saya berjanji Bu, karena saya sebagai mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan Bu. Seperti yang telah klien saya sebutkan sebelumnya, Bu, bahwa klien saya mengambil sepatu AZ dari Ibu Yuli, dan klien saya adalah satu-satunya pembeli dan menyalurkannya kepada pihak Bapak Widi. Dengan adanya keterlambatan pembayaran dari pihak Bapak Widi, secara otomatis klien saya juga tidak dapat menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli. Dan klien saya mendapatkan teror dari debt kolektor yang dikirimkan oleh Ibu Yuli, sehingga klien saya menggugat pihak Bapak Widi, dan Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada klien saya. Maka dari itu klien saya tidak dapat menunggunya lagi. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan Bapak Widi, karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan Ibu ini, pihak Bapak Widi akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran utangnya. Selanjutnya, bagaimana jika Bapak Widi mau membayar akan tetapi tidak secara langsung, mungkin dengan cara menyicil? Mungkin saya butuh waktu untuk berbicara terlebih dahulu dengan Bu Yuli. Tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Bu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dicicil dalam waktu 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara menyicil? Iya benar. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang dapat diterima Ibu? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini saja Bu. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan jumlah
secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Widi mengenai mekanisme pembayaran utang? Bagaimana Bu? Baik, Bu. Baik. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Widi dan Ibu Ririn, selanjutnya saya berikan kesempatan masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Ririn? Apakah Bapak Widi setuju? Setuju, silakan. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, Bu, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang Bapak Widi sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Widi berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak mau kejadian semacam ini terulang kembali. Ya, apakah masih ada penjelasan lain dari Ibu? Cukup, Bu Mediator. Kalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Widi untuk mengungkapkan penyelesaian masalah ini. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa toko sepatu saya itu masang iklan besar-besaran kepada banyak sekali stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga menyebabkan menjadi sebab utama saya tidak bisa membayar hutang saya kepada Ibu Ririn. Namun berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal dan sepatu AZ pun juga ikut terkenal. Bahkan sampai sekarang digemari di berbagai lapisan masyarakat. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap lanjut, maka kondisi keuangan saya akan segera membaik. Dan pasti saya bisa membayar hutang-hutang saya kepada Ibu Ririn. Jadi Bapak Widi merasa yakin bahwa keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik? Iya, Bu. Yang saya perlu tanyakan, bagaimana Bapak bisa melunasi hutang Bapak yang sebesar 200 juta itu, Pak? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Pak, Bapak membayar terlebih dahulu uang sebesar 100 juta rupiah, Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kondisi saat ini saya itu mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya kepada Ibu. Namun jika Ibu Ririn menyetujui kalau saya bisa membayar dengan cara mencicilnya, mungkin cicilan pertama yaitu pada bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing saya akan bayarkannya 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam tersebut hutang saya sudah lunas kepada Ibu. Tampaknya pihak Bapak Widi telah memiliki usulan yang sangat konkret. Bagaimana Ibu Ririn? Apakah Ibu Ririn memiliki usulan terkait dari usulan Bapak Widi tersebut? Wah, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil, Bu. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta ini merupakan jumlah yang cukup besar, Bu. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun klien kami keberatan jika cicilan dibayarkan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Klien kami pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi, Bu. Benar begitu Ibu Ririn? Iya, benar, Bu. Itu yang saya harapkan.
Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian, kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran utang secara menyicil. Namun, masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut lagi, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah negosiasi mengenai hal ini kita lanjutkan? Pak, kalau terkait pembayaran 200 juta tersebut, saya harus diskusi terlebih dahulu dengan istri saya, Bu, karena saya tidak bisa langsung bayarnya. Bagaimana Ibu Ririn? Ya, kalau Pak Widi butuh waktu, saya setuju saja, Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan pada siang hari ini dan saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak dan Ibu. Pertama, menginginkan untuk menjaga hubungan baik dan menginginkan skala bisnis di kemudian hari. Baik pihak Ibu Ririn maupun Bapak Widi telah menyetujuinya. Dan kedua, baik Bapak dan Ibu setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Kemudian ketiga, baik Bapak dan Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Setuju Ibu? Setuju, Bu. Bapak Widi? Setuju. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Jadi, perkenankanlah saya untuk menginformasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Kemudian, Bapak dan Ibu juga setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan ketiga, Bapak dan Ibu juga setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah dan bentuk jaminan yang akan dijaminkan Bapak Widi kepada Ibu Ririn. Apakah benar begitu, Bapak dan Ibu? Benar. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 alternatif usulan. Yang pertama ialah
usulan dari Bapak Widi, yaitu pertama cicilan dimulai dari bulan ketiga dan jumlah pembayaran atas tagihannya yaitu sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam bulan ini utang Bapak Widi lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Ririn yaitu mengenai cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan masing-masing 50 juta rupiah dengan ditambah jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Widi dan Ibu Ririn? Apakah dari dua usulan ini baik Bapak maupun Ibu ada tawaran atau usulan lain? Atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Pak Widi? Baiklah, setelah saya mempertimbangkan bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu Ririn sampai utang saya lunas. Bu, saya izin menelpon Bu Yuli sebentar. Silakan. Halo Bu Yuli. Iya Bu, ini saya masih ngobrol dengan Pak Widi terkait pembayaran utang, dan dari pihak Bapak Widi itu ingin membayar dengan mencicil dari bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana Bu? Oh iya. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu. Menurut saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang telah Bapak dan Ibu harapkan, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi untuk itu. Mungkin Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Ririn? Apakah penawaran Bapak Widi dapat diterima? Ya, kalau begitu saya setuju. Oke. Jadi dari Bapak Widi dan Ibu Ririn telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Widi yaitu dimulai dari bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah. Sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas. Dan Bapak Widi akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Widi. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai adanya hubungan bisnis antara Ibu Ririn dan Bapak Widi. Mengenai kelanjutan hubungan bisnis ini, kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Kemudian, mengenai pembayaran tagihan, disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran yaitu dimulai dari bulan depan dengan mekanisme besarnya cicilan yaitu 50 juta rupiah, sehingga setiap bulannya pada bulan April 2023 pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Widi. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar sekali Bu. Benar. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian ini Bapak dan Ibu harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang menjadikan akte perdamaian. Bu, sebelumnya saya izin bertanya, apakah perbedaan kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan kembali gugatan karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim yang menjadikan akte perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak kontestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Widi, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Widi? Apakah Bapak setuju? Baik, setuju. Bagaimana Ibu Ririn?
Ya, setuju. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Tolong Pak Jono, dokumen ini diserahkan kepada Ketua Majelis laporan dari mediator dan kesepakatan. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah proses acara mediasi kita hari ini. Mari kita sambungkan silaturahmi, terutama Ibu Ririn dengan Bapak Widi. Saya silakan.